Hai guys, Diki di sini. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin bakalan cukup relate untuk kamu, yaitu adalah apa sih bisnis online terbaik untuk kamu sebagai introvert. Dan saya akan membahas di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya seorang introvert dan juga sudah coba ganti bisnis model yang berbeda selama 4 tahun terakhir. Dan ini adalah hasilnya. Itu adalah apa bisnis online terbaik untuk introvert, yaitu adalah solopreneur, atau lebih tepatnya bisnis edukasi online untuk bisnis modelnya. Maksudnya kayak gimana? Simpelnya sih gini, kamu punya skill ataupun punya passion tertentu, yaudah kamu bisa buat hal tersebut menjadi sebuah edukasi. Bisa apapun itu, hampir semuanya bisa gitu, 90% mungkin bisa dibuat jadi bisnis edukasi online. Entah itu kamu ngajar gimana cara jadi produktif, gimana caranya diet, gimana caranya menggunakan Microsoft Excel, gimana cara menggunakan Notion, gimana caranya tergantung passion kamu semuanya sih. Seperti yang tadi, memasak juga, bikin konten juga, kamu bisa mengajar cara membuat konten, cara mendapatkan followers di Instagram misalkan. Apapun itu bisa gitu. Ataupun kecanduan juga bisa gitu. Cara berhenti merokok misalkan, dan lain sebagainya. Intinya kamu punya skill ataupun punya passion tertentu gitu, kamu bisa mengubahnya menjadi bisnis. Terus bisnis edukasi online itu jualannya apa sih? Kurang lebih mungkin kamu udah tahu, seperti digital produk, kurs online, komunitas berbayar gitu, ataupun coaching program seperti personal trainer secara online dan sebagainya. Kurang lebih itu contoh-contohnya untuk produk yang bisa kamu buat dari bisnis edukasi online ini. Tapi kenapa sih harus bisnis edukasi online plus jadi solopreneur? Intinya solopreneur itu adalah kamu itu berbisnis sendiri gitu, gak usah punya karyawan, gak usah punya tim sama sekali gitu. Jadi emang bisa dikerjain sendiri gitu. Kamu bisa bikin video ataupun bikin iklan, cukup dengan kamera, kemudian laptop, udah selesai gitu. Mungkin kamu butuh beberapa software tambahan seperti untuk video editing dan lain sebagainya, tapi itu bisa minimal banget gitu untuk costnya. Sekarang kita masuk ke bagian alasan kenapa sih harus bisnis edukasi online dan juga solopreneur ini. Alasan pertamanya itu adalah seperti yang tadi saya katakan, itu adalah kamu gak perlu punya karyawan atau tim sama sekali. Jadi istilahnya kamu berjuang untuk diri kamu sendiri dan kamu gak diatur sama orang lain. Dan juga kamu gak usah pusing-pusingin masalah yang lainnya gitu, seperti gimana ada karyawan yang bolos atau karyawannya nipu atau sebagainya. Karena kan kamu bisnisnya cuma diri kamu sendiri gitu, kamu bisa melakukannya secara mandiri. Kemudian karena kamu melakukannya semuanya secara mandiri, profit yang kamu dapatkan tentu saja akan lebih besar gitu, karena gak akan dikurangi dengan gaji karyawan dan sebagainya. Kemudian untuk alasan yang kedua, sudah disinggung sebelumnya, itu adalah kamu bisa mengerjakan apapun sesuai passionnya kamu miliki, entah itu skill ataupun kesukaan yang kamu miliki gitu. Kalau kamu suka olahraga, kamu bisa bikin konten tentang fitness. Kalau kamu suka tentang sosial media, kamu bisa berbagi tips cara konten yang baik dan benar. Kalau kamu suka bisnis, kamu bisa sharing bisnis online lainnya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Pokoknya macam-macam gitu, tergantung apa yang kamu sukai dan juga skill yang kamu miliki gitu. Karena kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kemungkinan besar kita gak bakal cepet bosan gitu. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah profit margin yang tinggi. Contoh dibagikan, misalkan produk fisik aja. Produk fisik, misalkan kamu jualan suplemen, dari suppliernya itu harganya 80.000. Dan kamu jual kembali dengan harga 100.000. Artinya kamu cuma punya 20% atau 20.000 dari profit marginnya. Dan kalaupun dalam sebulan itu kamu bisa menjualnya banyak, misalkan suplemennya, anggaplah kamu dapat 10 juta sebulan. Karena profit marginnya cuma 20%, karena 80%-nya itu untuk membeli suplemennya lagi di supplier, kamu cuma dapat 20%, yaitu adalah 2 juta rupiah dari total 10 juta rupiah itu. Berbeda dengan bisnis edukasi online, kamu juga punya skill atau pengetahuan yang kamu miliki, kemudian kamu bisa dibuatkan jadi kurs online ataupun jadi program coaching gitu. Dengan begitu, kamu bisa memiliki profit margin hampir 100%. Paling kalau profit marginnya kecil, kamu bisa menggunakan channel marketing yang lainnya seperti Facebook Ads, YouTube Ads, dan sebagainya. Tapi walaupun seperti itu, tetap saja profit margin yang ada di bisnis edukasi online ini tetap paling tinggi. Selain bisnis edukasi online, sebenarnya ada lagi, yaitu ada software. Cuman kalau software itu kan agak ribet juga gitu buatnya, perlu pengalaman dan lain sebagainya gitu. Jadi bisnis yang paling profit itu cuma dua itu,
Itu adalah bikin software ataupun bisnis edukasi online. Tapi yang paling mudah tetap aja bikin bisnis edukasi online ini dengan cara jadi solopreneur. Kemudian untuk alasan keempat yaitu adalah minimnya risiko. Seperti yang kamu tahu, kalau kamu jualan produk fisik, kamu itu kan perlu yang namanya modal terlebih dahulu. Seperti untuk marketingnya, untuk membeli produknya. Contoh yang tadi, kalau kamu mau dapatin 100 produk, kamu kan butuh beli ke vendornya itu banyak dulu gitu, biar bisa menjualnya lebih mahal lagi dan juga bisa dapat harganya lebih murah. Tapi kalau kita di bisnis edukasi online, terutama di solopreneur ini, ya udah kita bikin programnya, kita mungkin bikin video kursusnya, udah selesai gitu. Mau terjual atau nggak terjual, kita nggak ada rugi apa-apa gitu. Kemudian untuk alasan kelima, mungkin ini agak mirip seperti alasan sebelumnya, itu dengan minim risiko. Itu adalah kamu tidak perlu punya modal yang banyak untuk memulai bisnis edukasi online ini. Yang kamu perlukan cumanlah skill atau pengetahuan yang kamu miliki, kemudian handphone, dan juga laptop, dan terakhir adalah koneksi internet. Mungkin kamu juga butuh beberapa software yang kamu perlukan, tapi itu juga bisa digantikan dengan software-software yang gratis di luar sana. Dan alasan terakhir kenapa kamu harus mulai bisnis edukasi online ini adalah mudahnya scale up. Apa itu scale up? Intinya adalah kamu bisa berkembang secara terus-menerus. Contohnya, kalau kamu bikin kurs online, ya udah, kamu bikin sekali, nanti mau ada 10 orang yang beli ataupun 1000 orang yang beli, kamu gak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Tinggal terima pembayaran dan langsung bisa diakses. Berbedanya kalau kamu bisnis konvensional, contohnya seperti yang tadi, kalau kamu jualan suplemen, misalkan ada 100 orang yang beli, kemudian bulan depan ada 200 orang yang beli, kamu kan akan kesulitan scale up gitu. Atau contoh yang lainnya seperti warung nasi Padang lah. Warung nasi Padang, kalau kamu punya 1 cabang, dapetin 10 juta per bulan. Kalau kamu mau dapetin 20 juta per bulan, ya udah tinggal buka cabang lainnya. Tapi kan buka cabang itu gak gampang gitu. Perlu karyawan, perlu cari lokasi dan sebagainya. Tapi kalau di bisnis edukasi online ini, seperti yang tadi kamu lihat, ketika ada yang beli 10 orang ataupun 1 juta orang yang beli gitu kurs online kamu gak perlu sama sekali ngurusin hal tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kamu butuh bantuan saya ataupun kamu mau mini guide-nya, kamu bisa dapetin gratis di link deskripsi di bawah.